Apa kabar ya? Selamat berjumpa. Kali ini menerangkan sistem zonasi khodam. Jadi dalam dunia perkhodaman itu bisa terjadi sistem zonasi ya, zonasi. Jadi ada daerah-daerahnya. Nah, daerah-daerahnya. Yang di daerah A itu nggak bisa ke daerah B, yang daerah B nggak bisa ke daerah C, yang daerah C nggak bisa ke daerah D, begitu sebaliknya. Nah itu sistem zonasi. Sistem zonasi ini memang untuk membantu ya, membantu, dan diharapkan itu kita bisa memanfaatkannya bagi penggemar khodam. Nah, jadi bisa memanfaatkan sistem zonasi. Manfaatkan sistem zonasi itu ketika bisa memanfaatkannya. Nah, tapi kalau tidak bisa memanfaatkannya, kita mesti mencari jalur prestasi. Nah, begitu. Jadi khodam yang punya prestasi, yang sudah punya prestasi ya. Nah, itu perlu. Kalau saya mengharapkan itu pribadi ya. Jadi khodam yang punya prestasi. Jadi kalau punya prestasi itu bisa di mana saja kan. Saya di zona A bisa misalkan pengen zona B, pengen zona C, pengen zona D, bisa itu. Kalau jalur zonasi khodam ya, zonasi khodam, kita mengambilnya jalur zonasi khodam. Jadi maksudnya gini, zonasi khodam itu memanfaatkan khodam yang di daerah kita gitu. Jadi jangan sampai salah paham ya. Memanfaatkan khodam nih yang di sini nih, yang di kamar, yang di kamar. Makanya khodam itu kan nggak ketuker ya, karena ada sistem zonasi. Saya contohkan dari barang saja ya, nggak apa-apa kan, apa-apa. Bagi yang suka saja, yang nggak apa-apa, dan yang bisa memahami. Nah ini ada khodam di sini, ada khodam di sini, misalkan contoh ya, keren kan ya batunya ya, tuh bagus. Nah khodam di sini nggak akan masuk ke khodam di sini karena ini zonanya khodam ini. Kita pakai inisial khodam A saja. Khodam A ini nggak akan masuk ke khodam B, ini khodam B saja. Ke khodam B ini gitu nggak akan masuk. Dia akan di sini saja melayani ini. Nah, yang ini yang khodam B dia akan di sini melayani ini. Nah, gitu. Membantu ini. Jadi nggak akan saling mengganggu kan. Waduh ini murudul tuh. Keren batunya. Ya, keren. Ini piret ya jenisnya, nggak tahu piret nggak tahu apa. Pokoknya saya lihat-lihat tuh mahal katanya ya batu ini. Mudah-mudahan saja. Nah, gitu ya. Mungkin bisa dipahami. Itu sistem zonasi. Waduh, sayang gini tuh. Bagus. Nah, kesini biar nempel. Gitu ya, mungkin bisa dipahami. Simpel kan sistem zonasi itu. Jadi sistem zonasi itu bukan untuk menyulitkan begitu, dan bukan suatu kewajiban, istilahnya ya keharusan.
kalau dia khodamnya punya prestasi, kalau dia punya prestasi, ya kalau ngambil yang prestasi itu kan bisa bisa di mana saja gitu ya, bisa di mana saja. Jadi untuk memudahkan gitu, bukan untuk menyulitkan. Khodam gunung nggak akan ke laut, khodam laut juga sebaliknya nggak akan ke gunung. Khodam zodiak ya, zodiak Aries, khodam zodiak Aries nggak akan ganggu ke zodiak Taurus. Begitu juga khodam zodiak Taurus nggak akan ganggu ke zodiak Aries. Dan terus begitu, zodiak Gemini nggak akan ganggu ke zodiak Virgo, nggak akan ganggu ke zodiak Cancer. Karena ada zona-zonanya kan itu ya, ada zona-zonanya, wilayah-wilayahnya gitu. Kecuali dia mungkin sudah berprestasi, misalkan zodiak Aries nih, khodam khodam di zodiak Aries ya, punya prestasi. Nah, ketika punya prestasi itu, ya dia bisa mungkin ke zodiak Taurus, ke zodiak Gemini, ke zodiak yang lainnya gitu. Makanya kalau tipe kayak saya itu memilihnya itu sistem prestasi ya, jalurnya jalur prestasi. Ya kalau jalur prestasi mungkin mesti di situ ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Nah itu ya, semoga sehat selalu. Ya jadi kalau sistem zonasi itu maksud saya bukan kewajiban tuh, ralat ralat sedikit ya. Maksud saya bukan kewajiban tuh karena ada yang dinamakan prestasi. Jadi khodam itu berlomba-lomba juga mungkin ya untuk meraih prestasi. Bisa jadi segalanya dalam kemungkinan, itu prinsipnya ya.